Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu adalah selecting human resources atau memilih sumber daya manusia. Memilih sumber daya manusia ini termasuk dalam penyusunan staf organisasi. Sebelumnya kita telah membahas tentang perekrutan sumber daya manusia. Nah, tahap selanjutnya yaitu adalah menyeleksi sumber daya manusia. Dalam menyeleksi sumber daya manusia kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, application forms atau formulir aplikasi. Formulir aplikasi ini salah satu metode yang paling efisien karena dapat segera mengetahui riwayat pekerjaan pelamar, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi biasanya ini dilakukan untuk calon karyawan dalam posisi yang tidak begitu tinggi. Kemudian selanjutnya adalah tes. Tes ini terkadang dilakukan oleh perusahaan. Macam tes seperti tes kemampuan, keterampilan, sikap, atau pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Kemudian interviews atau wawancara. Wawancara ini ada sarana yang populer, tetapi dinilai banyak kalangan kurang tepat dalam menilai kesuksesan pekerjaan. Tetapi dapat ditanggulangi dengan wawancara yang terstruktur atau misal dapat dilakukan dengan wawancara yang terstruktur, yaitu setiap calon karyawan mendapatkan pertanyaan yang sama. Kemudian cara-cara yang lain adalah poligraf atau tes integritas atau kejujuran. Kemudian tes narkoba atau drug test, kemudian credit checks. Yaitu credit checks ini calon karyawan dilihat riwayat pengeluaran dalam keuangannya. Ini penting dilakukan untuk yang menempati posisi yang banyak berkaitan dengan keuangan atau finansial. Kemudian referensi, yaitu menilai referensi calon karyawan. Selanjutnya pengembangan tenaga kerja atau developing the workforce. Yang pertama adalah on the job training atau pelatihan di tempat kerja, yaitu pelatihan sekaligus pelatihan yang dilakukan saat seorang karyawan sedang bekerja, seperti pelatihan untuk menggunakan alat-alat atau menggunakan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian pelatihan di luar kerja atau off the job training. Ini mungkin dilakukan untuk fokusan calon karyawan dalam pelatihan dan diperlukan pihak luar untuk membantu. Kemudian pelatihan visible training atau pelatihan simulasi. Selanjutnya adalah penilaian kerja. Penilaian kerja ini dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode objektif atau seorang karyawan dinilai langsung dari kinerja mereka, dari jumlah produk yang dapat dihasilkan atau produk yang gagal dan lain sebagainya. Yang kedua adalah metode rating atau pemberian rating seperti gambar yang terlihat. Selanjutnya yaitu compensation and benefits. Compensation system adalah total paket imbalan yang diberikan organisasi kepada individu sebagai imbalan atas kerja mereka. Yang pertama yaitu upah. Upah ini adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan untuk waktu kerja seorang karyawan. Kemudian gaji. Gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan untuk
pemakaian tanggung jawab pekerjaan. Jadi upah ini biasanya dibayarkan dalam waktu per jam, dan gaji dibayarkan dalam waktu bulan atau per tahun. Kemudian benefits. Selain kompensasi upah dan gaji, ada juga Works Compensation Insurance atau asuransi kompensasi pekerja. Jadi asuransi yang diwajibkan secara hukum untuk memberi kompensasi kepada pekerjaan yang terluka dalam pekerjaan. Kemudian ada Cafeteria Benefits Plan, rencana manfaat kafetaria, atau ini dapat dilakukan perusahaan untuk menekan pengeluaran tetapi sekaligus menarik perhatian karyawan agar semangat bekerja, yaitu dengan bekerja sama dengan pihak luar untuk melakukan perencanaan manfaat kafetaria ini, dan karyawan dapat memilih rencana manfaat kafetaria ini seperti asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin itu cukup dari saya kembalikan kepada moderator.